Tanya Ustadz. Saudara, saya melihat kondisi dunia terasa gelap dan terasa sesak manakala kita bergaul dengan orang yang bermuka dua, karena sulit dipercaya. Dan kalau kita sudah punya teman dekat, apalagi sampai istri pasangan kita yang bermuka dua, kita bahasa orang Indonesia muka dua, bahasa Arab namanya munafik. Apa yang ditampilkan beda dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan beda dengan dia yakini. Itu adalah orang-orang munafik. Ini sungguh-sungguh menyesatkan bagi kita. Dan parahnya lagi, orang munafik itu thaliban lil uyub, selalu mencari kesalahan orang lain untuk dijadikan aibnya. Itu bedanya ke orang mukmin apa? Thaliban lil ma'adil. Orang mukmin itu mencari yang uzur-uzur saja. Jadi umpamanya ada orang berbuat salah, mungkin dia karena teledor. Makanya istri cepat ngabisin duit, oh mungkin lagi dia ada banyak kebutuhan, tiba-tiba marah-marah. Gitu juga suami jarang pulang, oh dia karena pekerjaan, atau terlambat pulang, oh karena pekerjaannya banyak. Jadi selalu mencari alasan untuk membenarkan dari orang mukmin yang lain. Itu kalau orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang hatinya lurus. Nah, orang-orang munafik ini digambarkan oleh Rasulullah SAW ada 3, ya, ciri-cirinya. Alamatul munafik salatun. Tanda-tandanya orang munafik 3. Idza wa'ada akhlafa. Kalau janji dia selalu menyalahi janji. Kalau dia berjanji nggak pernah memenuhi janji, ketemu aja enggak. Nah, mungkin PHP, bahasa kita PHP terus. Memberi harapan palsu, saya nanti akan ngasih ini, saya akan begini. Itu banyak sekali kadang-kadang buat kita senang mendengarnya, tapi nggak ada buktinya. Makanya itu bagian dari idza hadasa akhlafa. Kalau ngomong bohong, nggak pernah ngomong benar. Jadi kalau orang mukmin maka akan pantangan bohong. Kalau sering bohong berarti dia sudah fujur, orang-orang yang buruk. Karena itu orang-orang yang seperti ini kita harus mengantisipasinya. Karena apa? Karena itu akan membahayakan kita. Mungkin kita menjadi permusuhan karena apa? Karena ada kebohongan seperti di media sosial. Itu kan kita dapat hoax itu kan kebohongan. Yang satu nggak ngomong dibilang ngomong, yang satu tidak maki-maki dibilang maki-maki. Artinya apa? Permusuhan. Itu biasanya karena munafik. Ya, tidak tumina khonah, kalau dikasih kepercayaan, amanah, dia berkhianat. Ini yang menjadi ciri orang munafik. Dia nggak bisa menjabat jabatan yang menjadi orang baik. Karena apa? Karena khianat terhadap jabatan itu. Kalau dikasih amanah, dia selalu membuat masalah, nggak pernah memenuhi terhadap amanahnya itu. Nah, 3 ini berarti sebaliknya menjadi kalau kita cari temanlah yang baik, teman yang jujur, ya orang-orang yang mukmin, yang beriman. Jadi kalau dia ngomong ya benar, berjanji menepati, kalau dikasih amanah dia pegang amanah itu dengan sebaik-baik. Jadi orang. Oleh karena itu mutasifuna bin nifaq, orang-orang yang bersifat diri dengan munafik, itu adalah orang yang menjadi bahaya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang ya yang munafik itu adalah menjadi masalah tersendiri. Ketika di depan Rasulullah amanah, ketika di belakang dia mengkhianati. Ketika diajak perang dia ninggalin, nggak memenuhi janji, ada aja alasan, ya itu orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik inilah yang terus-menerus ada di antara kita. Kalau kita akan mencirikan muslim, munafik, atau kafir, musyrik. Nah, munafik ini menampakkan Islam tetapi kafir, menampakkan baik tapi buruk, menampakkan loyal tapi dia adalah menikam. Itu adalah orang-orang munafik. Nah, ini selalu ada dalam sepanjang sejarah, selalu ada dalam perjuangan kita, selalu ada di dalam kehidupan kita ketemu dengan orang munafik. Makanya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat munafik agar dilepaskan dari kita, dihilangkan dari diri kita. Dan kalau ternyata kita ada, kita berupaya untuk membuangnya.
berikan iman pada diri kita bahwa itu tidak baik kita simpan dalam diri kita. Dan biasanya ngacak-ngacak persatuan negeri ini dia adalah orang munafik. Yang mengadu domba antara satu dengan yang lain adalah orang munafik. Yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain untuk di blow up menjadi aibnya, pembunuhan karakternya, itu adalah orang-orang munafik. Sehingga orang munafik ini yang menjadi biang keroknya. Ya, biang kerok. Kalau orang musyrik kafir itu jelas dia sifatnya, jelas permusuhannya. Tapi ini kayak teman, tapi dia yang menikam. Nah, orang seperti ini tidak dijadikan sahabat, tapi perlu kita mendakwainya agar mereka juga kembali pada jalan yang benar. Meskipun itu lebih sulit sebenarnya daripada dakwah kepada orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena dia tidak pernah jelas jenis pemikirannya, jenis keyakinannya, ya, positioning itu tidak jelas. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, astagfirullah, baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Mohon lindung kepada Allah dari sifat munafik. Jadi kita, anak-anak kita, murid-murid kita, teman-teman kita mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari sifat munafik. Karena orang yang muttasifuna bil nifaq, orang yang bersifat dengan munafik itu tidak akan pernah selamat, ya, di dunia maupun di akhirat. Dia akan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang buruk, menjadi orang bohong. Oleh kita pun juga demikian. Dan efeknya adalah merusak terhadap pergaulan, pertemanan, lingkungan, bahkan mungkin juga bisa mengadu domba terhadap negeri ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi orang soleh, orang yang baik dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat munafik. Terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz.